Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan materi perawatan handstool. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan kunci atau perawatan handstool. Di sini ada gambar kunci yang membuka baut. Gambar kunci yang membuka baut. Ini alurnya seperti ini. Sini adalah menggunakan kunci pas. Kunci pas ini emang sesuai dengan kuncinya, sedangkan yang di bawah ini tidak sesuai. Misalkan ini kunci 14, sedangkan yang di bawah menggunakan kunci 16. Jadi jelas tidak akan sesuai dengan baut atau umurnya. Untuk menjaga agar baut tidak selek menjadi bulat, gunakan sesuai dengan ukurannya. Jadi di sini tujuannya adalah agar sesuai dengan baut ataupun umur yang bisa melepasnya. Jadi kalau kalian menggunakan kunci, terus kuncinya itu tidak sesuai dengan baut atau umurnya, itu akan sulit untuk dilepas. Nah, ini contohnya adalah membuka baut yang benar, itu adalah dengan kunci yang pas. Kunci 14 misalkan, dan ini menggunakan kunci 16 atau 17 ya, jadi tidak akan sesuai, dia bisa terbuka. Cuman ini pakai kunci pas. Kalau bisa diusahakan jangan menggunakan kunci pas. Oke, yang kedua di sini ada cara proses ditarik atau didorong. Jadi yang efisiensi itu yang kayak gimana? Terus yang baik itu kayak gimana cara membuka baut? Apakah ditarik atau didorong? Seperti itu. Untuk menghindari kecelakaan, yang pertama gunakan dengan menarik kunci. Jadi lebih baik ditarik, lebih efisien ditarik untuk menggunakan kunci itu dibanding kita mendorong. Kalau kita mendorong, kalau begitu lepas kita bisa tangan kita bisa terbentur dengan mungkin sasis, mungkin juga sesuatu hal yang depannya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita dengan ditarik, kita tahu adalah yang nanti akan terbentur adalah tangan kita yang akan semakin memendek gitu. Jadi kalau kita didorong, itu tangan kita yang semakin panjang, saat baut itu lepas kita akan ikut terdorong. Terus jika terpaksa harus didorong, gunakan telapak tangan. Jika emang harus didorong, diusahakan menggunakan telapak tangan. Kenapa pakai telapak tangan? Karena yang dikhawatirkan begitu kalian menggenggam itu melukai, jadi susah lepas gitu. Begitu kalian menggenggam telat, begitu pakai telapak tangan begitu akan terbentur, kalian harus cepat reaksi seperti itu. Baik, berikutnya di sini ada cara penggunaan yang salah. Nah, di sini contoh ya. Yang pertama, panjang kunci diatur sesuai dengan ukuran. Terus yang kedua, jika cara menggunakan salah akan menyebabkan kunci cepat rusak. Nah ini, jadi kalian tuh kunci tuh jangan dipukul pakai palu seperti ini ya. Jadi ini menyebabkan kunci ini akan rusak atau bengkok seperti itu. Terus yang kedua ini juga salah. Terus begitu kalian membuka, terus kalian pasang pipa seperti itu, ini juga salah. Seperti itu. Jadi ini juga sama ya, ini juga salah seperti itu. Jadi jangan sampai kalian menggunakan alatnya seperti ini. Nah, berikutnya kunci soket. Kunci soket itu ada dua tipe atau dua jenis ya. Dua tipe ada dua jenis. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan ada dua macam ukuran kunci soket ya. Yang pertama akan mendapatkan torsi yang besar. Terus yang kedua kecil. Bermacam panjang kunci soket standar. Ukuran panjangnya biasanya mencapai 2/3 kali ukuran standar. Ada dua macam model baut soket ya. Ada dua macam baut soket. Segi 6 mur baut menjadi tidak mudah flek, menjadi bulat. Nah, yang dimaksud itu di sini.
Jadi seginya ada yang menggunakan 12, terus juga ada yang menggunakan 6 gitu ya. Jadi agar begitu baut itu terpasang, dia tidak mudah lepas atau tidak mudah slide seperti itu ya. Oke, berikutnya ada kunci soket. Nah, di sini kunci soket ya. Kalau disebut dengan ratchet, ya. Disebut dengan ratchet. Di sini ratchet hanya dipakai untuk memutar mur baut yang tidak terlalu kencang. Jadi diusahakan mur bautnya itu yang memang benar-benar tidak terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, soalnya nanti yang kalahnya itu bearing yang ada di sini. Gitu. Seperti yang video yang kemarin saya unggah itu. Menggunakan kunci apa, bisa kalian lihat di sana. Ratchet ini seperti ini fungsinya. Jadi begitu dia alurnya ke kiri dan ke kanan, tinggal sesuaikan saja sama kalian. Sini ratchet hand, di sini juga ada sliding hand ya, jadi spinner hand. Jadi ini contoh-contoh kunci-kuncinya. Mungkin kalau yang lebih kuat bisa menggunakan sliding hand seperti itu. Jadi dia tidak ada bearing di sini. Lanjut ya. Sini ada universal ya, ataupun kunci universal. Pemakaian universal join. Jangan menggunakan alat ini jika perubahan sudut yang terlalu besar. Nah, jangan menggunakan alat ini jika sudut yang terlalu besar. Ini contohnya, ini adalah yang salah menggunakannya seperti ini karena sudutnya terlalu besar. Oke. Jadi usahakan emang sudut itu sempit seperti ini. Ini baru bisa dipakai gitu. Jadi biar dia tuh enak fleksibel. Kalau yang luas kayak gini mungkin lebih menggunakan ratchet ya. Lebih menggunakan ratchet. Universal join tidak dibenarkan dipergunakan bersama dengan air gun ataupun kalian menggunakan dengan impact karena putarannya tidak stabil, dia akan bengkok di sini. Penyebaban rusak karena tidak mampu menyerap kecepatan perubahan sudut. Jadi begitu diputar air gunnya ataupun ditekan gitu kan menggunakan tenaga udara, itu tidak akan ikut mutar dengan sesuai gitu. Oke, berikutnya sini ada obeng ya, atau screwdriver. Sini ada dua macam jenis obeng ya. Sini ada min dan plus. Min plus ya. Jenis ada 4 macam, standar, terus ada panjang, persegi, pendek ya, atau disebut dengan cebol. Sini contohnya ada obeng. Ini adalah obeng min, ini adalah obeng plus. Ini min plus. Nah, ini prosesnya adalah untuk pembukaannya atau mengencangkan. Nah, ini yang salah ya. Begitu kalian membuka obeng plus atau min, terus kalian memutarnya itu pakai tang, itu salah. Tapi diusahakan kalian memegangnya di sini seperti itu. Nah, ini hammer atau palu. Hammer atau palu di sini untuk membongkar engine atau mesin ya. Bongkar atau mesin. Sini fungsinya adalah diusahakan kalau kalian emang harus pakai palu. Jadi jangan sampai kalian memukul dengan menggunakan kunci, itu akan rusak. Seperti itu. Ini jenis-jenis palu ya. Jenis palu ada ball peen hammer, terus ada plastik hammer, juga ada test hammer. Jadi ini yang lentur, ini yang misalkan kalau dipukul dia nggak masalah dengan cover mesinnya gitu. Diusahakan kalau emang benar memukul cover mesin pakai yang plastik ya. Terus di sini ada tang ya. Sini ada tang atau pilar atau tang. Di sini tang juga fungsinya, cara kerjanya beda-beda. Sini jadi begitu kalian menjapit itu kayak gini posisinya.
Jangan begitu kan menjepit kayak gini ya. Nah ini, jika menjepit benda keras dengan tenaga yang kuat menggunakan tangan, ini dapat menyebabkan ujung dari tangan menjadi bengkok. Ujung dari tangan menjadi bengkok. Jika memotong kawat kabel, gunakan pangkat atau menggunakan pangkal tangan. Jadi sesuaikan ya, sesuaikan. Jadi ujung ini juga salah seperti itu. Jadi harus di sini menggunakannya. Ini kalau di ujung itu. Di sini juga ada tang setel ya, tang setel atau tang kombinasi yang disebut dengan tang kombinasi. Ini yang disebut dengan tang kombinasi. Tang kombinasi di sini ada cara penggunaannya seperti apa. Jadi seperti ini. Ini bisa di setel antara mau segimana atau segimana ukurannya, lebarnya, bisa di setel. Ini biasanya sering digunakan di bengkel-bengkel resmi. Ya, kalau bengkel biasanya yang tangannya emang fleksibel, nggak bisa di setel. Berikutnya ada apa nih? Geragi jack atau safety stand. Ya, safety stand ini atau jadi kalian bisa menggunakan ini di sini dengan safety stand. Fungsi untuk mengangkat kendaraan. Bila mengangkat kendaraan bagian depan, maka roda belakang harus diganjal, begitu pula sebaliknya. Jadi roda depan harus diganjal, begitu sebaliknya. Fungsi untuk menunjang kendaraan yang sedang diangkat. Ini bisa disebut dengan, kalau bahasa kita, pedok ya, dengan engine stand. Baik, mungkin hanya itu saja sampai di sini materinya. Jadi kalau misalkan kalian tidak paham atau kalian tidak mengerti dengan bahasa saya, bisa kalian komentar di kolom komentar. Seperti itu. Jika kalian misalkan paham, berarti harus lebih paham lagi tentang masalah perawatan dan cara menggunakan kunci, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian. Mungkin kita akan bertemu lagi di beda materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.